Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia memang sangat kental dengan nuansa Belanda, terutama dari sisi pemain. Tercatat ada lebih dari 10 pemain Timnas Indonesia saat ini yang memiliki garis keturunan Belanda dan telah dinaturalisasi menjadi WNI. Teranyar, Timnas Indonesia dikabarkan bakal kedatangan 3 pemain kelahiran Belanda lain untuk menjadi bagian dari skuad Garuda di bulan Februari ini. Selain dari sisi pemain, nuansa Belanda di Timnas Indonesia juga makin kental setelah PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar menggantikan Shin Tae-yong. Sebagai informasi, mantan pemain Ajax dan Barcelona itu merupakan pesepak bola asal Belanda yang sempat jadi tumpuan skuad The Oranje era 90-an. Semakin kentalnya nuansa Belanda di Timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berencana untuk mengundang skuad Oranje untuk melakukan uji coba kontra tim Merah Putih. Kami PSSI juga mengundang Timnas Senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, kata Erick Thohir dalam satu postingannya. Meski belum ada jadwal resmi kapan pertandingan uji coba itu berlangsung, namun niatan PSSI untuk mengundang Belanda sebagai lawan tanding sudah mendapat sorotan sejumlah media asing. Salah satunya dari media Jepang, yaitu sportsbull.jp, yang heran dan seolah tak percaya dengan ide PSSI itu. Dalam salah satu artikelnya, sportsbull.jp yang heran seolah tak percaya dengan PSSI itu menyebut Timnas Indonesia semakin kental dengan nuansa Belanda, serta mempertanyakan apakah duel Garuda melawan Oranje bakal bisa terlaksana. Timnas Indonesia yang terus mendapat pengaruh Belanda akan berhadapan dengan Timnas Belanda. Akankah kita melihat pertandingan Indonesia versus Belanda dalam waktu dekat? Meski tak percaya, namun media Jepang itu cukup optimis duel Timnas Indonesia versus Belanda akan terlaksana lantaran track record Erick Thohir yang pernah mengundang Argentina, tim juara Piala Dunia untuk hadir di tanah air. Erick Thohir telah mengundang tim juara dunia Argentina ke Jakarta pada tahun 2023 dan mewujudkan pertandingan persahabatan internasional dengan Timnas Indonesia. Jelas Sportsbull. Terlepas dari niatan Timnas Indonesia yang ingin berhadapan dengan Belanda, skuad Garuda sendiri masih harus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Menurut jadwal yang ada, JITSAS CS akan bertandang ke markas Australia untuk melakoni matchday ke-7 pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guy de Jong juga memberikan pujian kepada Timnas Indonesia. Baru-baru ini, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah berkunjung ke Belanda. Pria berusia 54 tahun itu menyambangi KNVB untuk menjalin kerjasama. Erick meminta pihak Belanda tersebut untuk membantu perkembangan sepak bola tanah air. Beberapa aspek yang akan menjadi fokus perkembangan adalah timnas, kompetisi, pembinaan usia muda, dan juga wasit. Dalam kesempatan itu, Erick dan juga Gig juga hadir dalam sebuah siniar. Mereka berdua diundang untuk berbincang-bincang di Sinar Tomhai. Siniar yang bertajuk The Highway tersebut dipandu oleh Neil Peterson. Melansir dari kanal YouTube The Highway, Erick berbicara mengenai perkembangan Timnas Indonesia. Tak bosan-bosan, dirinya mengatakan bahwa skuad Garuda adalah raksasa yang tengah tertidur. Sebelumnya, frasa ini juga sudah pernah diungkapkannya kepada media asal Inggris yakni Reuters. Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, kata Erick Thohir dikutip dari superbowl.id. Saya terus mengatakan ini. Akan tetapi, Guy de Jong juga mengaku tak sepakat dengan ungkapan itu. Menurutnya, ungkapan Timnas Indonesia adalah raksasa yang tertidur tidak relevan. Hal itu dikarenakan menurutnya, tim Merah Putih kini sudah bangkit. Terbukti dengan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan dunia. Mulai dari lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Oleh sebab itu, Gig lebih memilih untuk menganggap Indonesia raksasa yang sudah bangun dari tidur panjangnya. Anda tidak bisa menyebutnya tidur lagi, timpal Guy de Jong. Tidak, tapi itu benar. Mereka Timnas Indonesia sudah bangun. Di mana untuk saat ini Sandy Walsh dan kawan-kawan masih berpeluang mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Mereka masih menduduki peringkat ketiga klasemen sementara grup C babak kualifikasi dengan raihan 6 poin. Pada Maret mendatang, tim besutan Kluivert akan memainkan laga lanjutan babak kualifikasi.
Pasukan Garuda akan berhadapan dengan Timnas Australia pada 20 Maret dan juga Timnas Bahrain pada 25 Maret 2025. Gerbang pemain keturunan makin terbuka lebar di tahun 2025. Salah satu nama besar, Ian Madsen, menunjukkan cintanya kepada Indonesia dan siap memperkuat timnas. Bagaimana perjalanan Madsen hingga bisa menunjukkan komitmennya? Ya, berikut ini laporannya. Gerbang pemain keturunan terbuka di tahun 2025. Ian Madsen buktikan cintanya kepada Indonesia. Pada artikel kali ini, kita juga akan membahas mengenai pemain keturunan Grade A siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tahun 2025 memang menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia, khususnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 4 laga sisa, 3 diantaranya melawan Australia, Bahrain, dan Cina akan menjadi tantangan berat yang harus dimaksimalkan. Keberhasilan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat membuka jalan bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru di sepak bola dunia. Salah satu strategi penting adalah dengan memperkuat skuad melalui program naturalisasi. Berbeda dari negara lain yang asal mengklaim, timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkualitas dan datanya jelas. Kemajuan PSSI dan perbaikan sistem sepak bola tanah air membuat pemain Grade A semakin yakin untuk bergabung. Ian Madsen dan juga Hilgers bukti cinta pada Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang menarik perhatian adalah Ian Madsen. Meski belum resmi menjadi WNI, namun Madsen menunjukkan rasa bangganya sebagai keturunan Indonesia. Fasih berbahasa Indonesia, Madsen juga pernah menyampaikan dukungannya kepada timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ia tak melupakan asal-usulnya. PSSI terus berupaya meyakinkan mereka bahwa membela timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat. Hal itu sejalan dengan visi PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan kombinasi pemain lokal dan juga keturunan berkualitas, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil solid tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga di berbagai kompetisi internasional. Pentingnya pembinaan dan juga liga domestik, ya, meski kabar soal naturalisasi membawa angin segar, namun kualitas liga domestik juga harus terus ditingkatkan. Kompetisi yang kuat akan menjadi pondasi bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola terbesar di Indonesia harus bekerja sama dengan federasi negara-negara maju untuk menciptakan liga yang kompetitif. Karena dengan kerja keras dan semangat bersama, cita-cita sepak bola Indonesia untuk bersinar di panggung dunia bukanlah mimpi. Dukungan para fans juga sangat penting untuk menjaga momentum positif yang telah terbentuk. Para pemain keturunan Grade A mulai membuka hati untuk membela timnas Garuda. Hal ini juga menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk bersaing di kancah internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pembinaan pemain lokal dan peningkatan kualitas liga domestik juga harus terus menjadi prioritas. Bersama, kita bisa membawa sepak bola Indonesia menuju kejayaan. Pemerintah yang sedang mengejar proses naturalisasi oleh Romeni yang diproyeksikan menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia di ajang internasional. Apa saja langkah yang sudah dilakukan? Yuk kita bahas. Pemerintah kebut naturalisasi oleh Romeni dan bakal disumpah WNI pada 8 Februari. Lolos Piala Dunia harga mati. Teka-teki proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni akhirnya terungkap. Pemain Oxford United FC itu akan melakukan sumpah WNI pada 8 Februari nanti. Ole Romeni telah datang ke Indonesia sejak pertengahan November lalu. Dia datang untuk mengurus berkas-berkas guna memulai proses naturalisasi. Namun hingga tahun berganti tak ada kelanjutan signifikan dari prosesnya. Bahkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, belum mendapatkan surat pengajuan naturalisasi oleh Romeni. Tapi tiba-tiba PSSI menyampaikan kabar terbaru bahwa naturalisasi oleh Romeni segera rampung. Sang penyerang bahkan disebut bakal melakukan sumpah WNI di Inggris dalam waktu dekat. Kabar dari PSSI itu pun dikonfirmasi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Adgas. Dia menyebut oleh Romeni telah diproses dan akan menjalani sidang dengan DPR RI secepatnya.
Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Supratman. Selain Oleh Romeni, Supratman juga menyebut bahwa ada 2 pemain lain yang juga disumpah WNI pada 8 Februari. Mereka adalah Tim Gapens dan juga Dian Marks. Pemain yang disiapkan untuk Timnas Indonesia U20. Tapi jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya. Jelas Supratman. Lebih jauh, Supratman menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung proses naturalisasi Oleh Romeni dan 2 pemain lain. Semua itu demi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan mensupport PSSI dan juga Kemenpora. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, pungkas Supratman. Setelah membahas Oleh Romeni, ya kita beralih ke dampak besar yang bisa dirasakan Timnas Indonesia jika resmi diperkuat 4 pemain naturalisasi baru. Seberapa besar pengaruh mereka di level Asia? Ya berikut ini ulasannya. Jika resmi diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, Timnas Indonesia makin melejit di Asia dan jauh kangkangi Arab Saudi. Di mana harga pasar Timnas Indonesia dipastikan bakal melejit tinggi andai PSSI resmi merampungkan proses naturalisasi 4 pemain keturunan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dikabarkan bakal mendapatkan sejumlah amunisi baru dari pemain keturunan untuk menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor ini berhembus setelah mantan pesepak bola tanah air Yusa Nugraha membagikan informasi yang ia dapat dari orang PSSI di channel YouTube miliknya. Meski belum diketahui pasti siapa sosok yang bakal dinaturalisasi tersebut, namun jika benar, Emil Audiro dan Miliano Jonathans yang akan menjadi penggawa baru Timnas Indonesia, maka kehadiran mereka bisa membuat harga pasar skuad Garuda melejit tinggi. Seperti diketahui, keempat calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang santer dikabarkan saat ini memiliki harga pasar yang lumayan besar. Menurut data Transfer Market, disebutkan bahwa Emil Audero mempunyai market value sebesar 5 juta euro atau setara dengan 86,91 miliar. Sedangkan Miliano Jonathans memiliki harga pasar 15,64 miliar. Oleh Romeni 22,60 miliar dan Hairo Riadawal 38,25 miliar. Total secara keseluruhan, keempat pemain itu mempunyai harga pasar mencapai 17,5 juta euro atau senilai 295,82 miliar rupiah. Jika berkaca dari harga skuad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, maka market value Garuda setelah ketambahan 4 pemain naturalisasi anyar nanti bakal semakin melejit tinggi. Patrick Kluivert berpotensi mencoret 3 pemain naturalisasi idola Shin Taeyong di Timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Rafael Struijk, Nathan Joaon, dan juga Justin Hubner. Lantas, apa alasan ketiga nama tersebut berpotensi ditendang dari skuad Timnas Indonesia? Rafael Struijk gagal menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang penyerang. Ya, Rafael Struijk si penyerang mandul semenjak turun di level profesional pada 2022, Rafael Struijk baru mencetak 1 gol bersama klub. Ia juga baru mencetak 1 gol dari 22 laga bersama Timnas Indonesia. Status itu jauh berbeda dengan Patrick Kluivert yang dikenal sebagai bomber mematikan pada masanya. Patrick Kluivert berpotensi condong memanggil penyerang bertipe bomber seperti dirinya. Penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta, berpotensi dipilih Patrick Kluivert ketimbang Rafael Struijk. Kemudian Nathan Joaon berpotensi didepak karena tak kunjung bermain bersama sang klub Swansea City. Laga terakhir Nathan Joaon bersama Swansea City pada 28 Agustus 2024 atau 5 bulan lalu. Dalam perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari lalu, Patrick Kluivert mengultimatum pemain skuad Garuda yang jarang bermain bersama klubnya. Satu nama lain yang mungkin terdebak adalah Justin Hubner. Justin Hubner berpotensi kalah saing dari Elkan Bagot. Saat ini Justin Hubner memang rutin bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21. Namun Justin Hubner bisa tidak dipanggil karena kalah saing dengan Elkan Bagot. Saat ini Elkan Bagot rutin bermain di level profesional bersama Blackpool FC. Hal itu berbeda dengan Justin Hubner yang hanya bermain di level akademi saja. Dan satu lagi, pada Maret 2025, Justin Hubner hanya bersedia melawan Bahrain karena di laga melawan Australia dirinya absen untuk menjalani sanksi akumulasi kartu. Kondisi itu praktis menjadi pertimbangan Patrick Kluivert untuk memanggil Justin Hubner.
Daripada memanggil Justin Hubner, Patrick Kluivert condong memanggil pemain yang tersedia membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Terlebih, ada banyak pemain top yang bisa mengisi posisi bek tengah sebelah kiri peninggalan Justin Hubner seperti Jay Itzas, Kelvin Verdong, dan juga Hairo Riedewald. Mantan pesepak bola tanah air yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, membocorkan sesuatu yang membuat bahagia pecinta timnas Indonesia. Ia mengatakan PSSI sedang mengurus proses 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi WNI. PSSI memproses naturalisasi 4 pemain keturunan untuk perkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Dua nama yang sudah pasti adalah Ole Romeni dan Hairo Riedewald. Ole Romeni dijadwalkan mengambil sumpah WNI di Inggris pada awal Februari 2025. Sementara Hairo Riedewald, dokumen naturalisasinya sudah dikumpulkan. Berhubung Hairo Riedewald sedang menjalani skorsing efek kartu merah bersama sang klub akhir pekan lalu, gelandang 28 tahun ini berpotensi tiba di Indonesia pada pekan ini atau pekan depan untuk menjalani tes kesehatan dan juga wawancara bersama Badan Intelijen Negara. Ada lagi pemain lain di luar Ole Romeni dan Hairo Riedewald yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI-nya. Kabarnya selain Ole dan Hairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga sudah saya spill sedikit ya, kata Yusa Nugraha. Lantas siapa pemain yang dimaksud Yusa Nugraha? 2 nama selain Ole Romeni dan Hairo Riedewald adalah Emil Audero sebagai kiper dan juga Miliano Jonathan sebagai penyerang. Di mana Emil Audero digosipkan bela timnas Indonesia sejak April 2024 lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor Emil Audero membela timnas Indonesia beredar kencang. Rumor pertama muncul ketika Emil Audero salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada medio April 2024. Baru-baru ini di akun Instagram Komo1907, Emil Audero juga mengucapkan kata sampai jumpa. Hal ini semakin menegaskan ex-kiper Juventus segera membela timnas Indonesia. Lalu bagaimana dengan Miliano Jonathan? Ia beberapa kali ditanya peluang membela timnas Indonesia. Pemain yang baru saja pindah dari Vitesse Arnhem ini ke FC Utrecht ini mengaku baru akan memutuskan memilih Indonesia atau tidak pada musim panas 2025. Namun, Miliano Jonathan bisa saja mengambil keputusan lebih cepat mengingat banyaknya pemain top yang mau bergabung dengan timnas Indonesia. Jika Ole Romeni, Hairo Riedewald, Miliano Jonathan dan juga Emil Audero bergabung di timnas Indonesia pada Maret 2025, kesempatan skuad Garuda menang atas Australia pada Kamis 20 Maret 2025 tentu sangat besar.